Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 10 TKJ. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-9. Jadi saya harapkan kalian sudah mulai dan sering untuk belajar secara online, dan semoga juga materi yang sudah saya sampaikan kalian menguasainya dengan kalian sering belajar dan membuka kembali materi yang sudah saya jelaskan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut materi pada pertemuan pagi hari ini, saya ingatkan kembali, kita belum bisa bertemu secara langsung di dalam kelas karena kita masih dalam situasi dan kondisi yang belum membaik. Jadi kita masih belajarnya secara online. Tapi kalian walaupun belajar secara online tetap harus semangat belajar dan semangat untuk menjaga kesehatan demi kebaikan kalian masing-masing. Baiklah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang teks anekdot dengan submateri yang berbeda. Masih bersama saya, yaitu Bu Deni Dwi Yulihas Putih. Adapun kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu 3.6 yang tertulis mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian nanti diharapkan mampu untuk mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi saya minta dan saya harapkan, saya mohon kalian untuk menyimak informasi penjelasan materi dari saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong sedikit pun agar kalian nanti bisa memahami informasi materi yang saya jelaskan secara keseluruhan. Jadi saya mohon simak informasi dalam video saya dari awal sampai akhir. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Peta konsep untuk teks anekdot dengan KD 3.6 mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot adalah sebagai berikut. Ada dua nanti yang akan saya jelaskan pada pertemuan pagi hari ini, meliputi 1. Struktur teks anekdot, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan kebahasaan dalam teks anekdot. Jadi ada dua informasi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kembali lagi saya ingatkan,
silahkan kalian simak informasi penjelasan materi dari saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong sedikit pun agar kalian memahaminya. Akan saya jelaskan satu persatunya materi dalam peta konsep tadi ya. Yang pertama, saya akan membahas tentang submateri yang berkaitan dengan struktur teks anekdot. Anekdot merupakan jenis teks narasi sugestif. Teks narasi sugestif bertujuan memberikan makna peristiwa sebagai sebuah pengalaman. Suatu teks narasi sugestif melibatkan daya hayal dan menyampaikan pesan tersirat kepada pembaca. Jadi struktur teks anekdot juga memiliki sedikit perbedaan dengan teks narasi lainnya. Ini sebagai gambaran awal untuk kita bisa belajar tentang struktur teks anekdot. Nah, di dalam teks anekdot juga memiliki struktur dalam pembentukannya. Antara lain, silahkan kalian lihat, silahkan kalian pahami secara mandiri ya. Ada 5 struktur pembentuk teks anekdot. Antara lain, 1. Ada abstraksi. Kemudian yang kedua ada orientasi. Yang ketiga yaitu krisis. Kemudian yang keempat reaksi. Yang kelima adalah koda. Inilah 5 struktur pembentuk teks anekdot. Silahkan kalian lihat, silahkan kalian pahami, silahkan kalian simak informasi penjelasan dari saya yang selanjutnya. Akan saya jelaskan satu persatu dari kelima struktur teks anekdot ini ya. Silahkan kalian simak. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi merupakan bagian awal dalam paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Di dalam abstraksi ini umumnya akan menunjukkan hal unik yang akan terjadi dalam teks. Abstrak disebut juga sebagai tahap pembukaan. Jadi abstraksi itu bagian awal, bagian pembukaan dalam teks anekdot. Bisa dimengerti ya. Yang selanjutnya, kita akan membahas struktur yang kedua, yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa tersebut. Umumnya, penulis bercerita dengan detail pada bagian ini. Orientasi juga berfungsi untuk membangun teks. Jadi di sini adalah bagian awal suatu kejadian cerita yang melatar belakangi peristiwa dalam teks anekdot. Paham ya? Berikutnya, struktur yang ketiga ada krisis. Krisis adalah terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa.
Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan, kejanggalan. Nah, di sini silahkan kalian cari informasinya yang unik-unik atau tidak biasa dalam suatu teks anekdot tersebut. Berarti kalau ada yang unik atau tidak biasa, masuk kategorinya kalimat bagian krisis. Yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis. Reaksi berkaitan dengan tanggapan dari kejadian sebelumnya. Sedangkan struktur yang kelima itu ada koda. Koda adalah bagian akhir cerita. Pada bagian koda itu terdapat kesimpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda juga merupakan bagian penutup. Jadi kalau tadi abstraksi itu pembuka, nah di sini pada bagian akhirnya kita sebut sebagai koda atau nama lainnya adalah bagian penutup. Seperti itu ya. Jadi itulah tadi penjelasan singkat seputar struktur teks anekdot. Nah, selanjutnya kita akan berlatih mencari struktur dalam teks anekdot. Silahkan kalian perhatikan contoh teks anekdot di bawah ini, supaya nanti kalian bisa memahami mana bagian abstraksi, mana bagian orientasi, kemudian mana bagian krisis, reaksi, kemudian ada koda ya. Silahkan kalian pahami, bisa kalian baca pula secara cepat ya, biar kalian memahami isi dari contoh teks anekdot di bawah ini. Dalam contoh teks anekdot yang saya tuliskan dalam informasi materinya itu ada teks yang berjudul Presiden dan Burung Beo, di mana di situ ada bagian percakapan antara presiden dan burung beo. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, silahkan kalian lihat, silahkan kalian baca. Jadi ada 2 orang presiden yang terlibat dalam sesi tanya jawab dan suasananya cukup mengherankan, di mana presiden yang pertama itu berkata, ada burung beo yang sudah diajarkan 2 bahasa sekaligus, dan burung beo tadi bisa menirukan dengan bagus. 1 bahasa Inggris dan yang kedua bahasa Rusia. Jadi kalau ditarik kakinya yang kanan, burung beo akan bicara bahasa Inggris. Dan kalau ditarik kakinya yang kiri, burung beo akan bicara bahasa Rusia. Hebat kan? Nah, presiden yang kedua menjawab, hebat. Nah, bagaimana kalau kedua kakinya ditarik? Ini sebuah pertanyaan dari presiden yang pertama. Wah, pasti burung beo tadi bisa 2 bahasa sekaligus. Jawab dari presiden yang kedua. Salah. Oh, mungkin 2 bahasa tadi menjadi campur aduk. Salah. Atau mungkin salah satu katanya akan ketukar. 1 bahasa Inggris dan kata kedua bahasa Rusia. Salah. Loh, jadi gimana dong? Yang jelas, kalau kedua kakinya ditarik, burung beonya akan jatuh dari sarangnya, bego.
Jangan main-main ya, gini-gini gua presiden. Walau hanya di rumah tangga, masa lu bilang bego? Dan tak lama kemudian pun burung beo itu menirukan kata-kata tersebut. Jadi ucapan yang disampaikan oleh burung beo menjadi seperti ini bunyinya. Presiden bego, presiden bego, presiden bego. Suara burung beo terdengar berulang-ulang. Inilah contoh dari teks anekdot yang berjudul Presiden dan Burung Beo. Kiranya kalian bisa memahami isi informasinya yang ada dalam teks tersebut. Nah, setelah kalian bisa memahami informasi dalam teks anekdot tersebut, mari kita jawab mana yang termasuk dalam abstraksi, mana yang termasuk orientasi, dan selanjutnya sampai di koda. Kira-kira samakah jawaban kalian yang kalian jawab sendiri dengan yang saya sudah jawab langsung? Mari kita buka bersama. Silahkan kalian lihat sekarang dan silahkan kalian simak informasinya juga. Jadi hasilnya seperti ini dari teks yang tadi sudah saya perlihatkan ke kalian dan saya bacakan pula. Hasilnya sama apa tidak dengan jawaban yang sudah kalian dapatkan dalam pikiran kalian masing-masing. Struktur dari teks anekdot yang berjudul Presiden dan Burung Beo. Jadi abstraksinya itu dengan kalimat ada 2 orang presiden yang terlibat dalam sesi tanya jawab. Ini bagian pembukanya. Jadi di awal tadi pada kalimat yang awal itu adalah bagian dalam abstraksi. Kemudian orientasinya itu pada kalimat suasananya cukup mengherankan. Sedangkan di krisis itu kalimatnya adalah yang jelas kalau kedua kakinya ditarik, burung beonya akan jatuh dari sarangnya. Bego. Ini kalimat masuk ke dalam krisis. Sedangkan yang reaksi, jangan main-main ya, gini-gini gua presiden, walau hanya di rumah tangga. Masa lu bilang bego? Nah, ini adalah sebuah reaksi yang ada dalam teks anekdot tersebut. Nah, pada bagian penutup atau kodanya, di mana kalimat akhirnya itu disampaikan oleh burung beonya yang disampaikan dalam kalimat seperti ini. Presiden bego, presiden bego, presiden bego. Suara burung beo terdengar berulang-ulang. Ini adalah bagian kodanya karena termasuk penutup dalam teks anekdot. Bisa dimengerti ya? Mana yang termasuk kalimat abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ini merupakan struktur teks anekdot. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan materi yang berikutnya. Kita masuk ke informasi yang kedua, yaitu akan mempelajari tentang kebahasaan dalam teks anekdot. Jadi kita akan mempelajari kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Silahkan kembali lagi saya ingatkan kalian untuk menyimak informasi penjelasan dari saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong sedikit pun agar kalian bisa mengerti dan memahami informasi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Penyajian anekdot cukup beragam.
Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog. Selain dialog, dapat juga disajikan dalam bentuk narasi. Dialog dalam anekdot diawali dengan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang, sama persis seperti yang dikatakannya. Ini ya. Yang selanjutnya, menurut Pardiono pada tahun 2007, dia menyampaikan atau menuliskan bahwa teks anekdot umumnya menggunakan kalimat deklaratif dan pernyataan kausal pada bagian abstrak. Ini adalah menurut pendapat seseorang berkaitan tentang teks anekdot. Penulisan anekdot haruslah memperhatikan kaidah penulisannya. Ya, kalau berkaitan dengan teks pasti kita akan mempelajari kaidah kebahasaannya. Nah, ini berikut merupakan kaidah kebahasaan penulisan teks anekdot. Ada 9 kaidah kebahasaan penulisan teks anekdot. Silahkan kalian lihat bersama di situ, sudah saya langsung munculkan. Yang pertama itu menggunakan pertanyaan retorika. Nah, pertanyaan retorika itu maksudnya apa? Kalimat retorika atau retoris ini merupakan kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi, anggapan mudahnya itu adalah ngapain sih ditanyakan kalau kita sudah sama-sama tahu. Sama-sama tahu apa? Sudah sama-sama tahu jawabannya. Contoh mudahnya, saya terlepas dari sebuah kalimat dalam teks anekdot. Contoh kalimatnya seperti ini. Apakah kalian mau kalau negara Indonesia, atau Indonesia saja, dijajah kembali oleh negara Jepang? Mau apa tidak? Pasti antara yang bertanya dengan yang ditanya itu pasti akan menjawab dengan jawaban yang sama. Nah, yaitu apa? Tidak. Nah, seperti itulah contoh sederhananya. Jadi, itu termasuk ke dalam contoh pertanyaan retorika. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban, tapi tetap harus ditanyakan karena merupakan bagian dalam contoh kalimat jenis pertanyaan retoris atau retorika. Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi itu apa contohnya? Ingat-ingat, yang namanya kata kerja itu kalau dalam SPOK menduduki jabatan P atau predikat, ya kan? Nah, contohnya ada kata menulis, membaca, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh kata kerja aksi. Jadi tindakannya dalam sebuah kalimat tersebut apa? Yang ketiga, ada kaidah disajikan dalam bahasa yang lucu. Tentunya kalian bisa membedakan mana kata yang biasa dan mana kata yang lucu. Kalau dalam membaca, alangkah baiknya kita agar bisa memahami informasinya sambil ya sederhananya dinikmati, biar kalian itu
bisa langsung menemukan inti informasinya atau bahasa-bahasa yang kiranya unik dan lucu untuk bisa kita pahami secara cepat. Yang berikutnya, yang keenam, menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi nama lain dari kata hubung. Contohnya, kalau konjungsi waktu itu ada setelah itu, lalu. Selanjutnya ada kata kemudian. Kata selanjutnya juga bagian dari konjungsi waktu. Paham ya? Ingat-ingat, konjungsi itu nama lain dari kata hubung. Kemudian yang nomor 5, yaitu terdapat sindiran. Nah, sindiran di sini kalian bisa mencarinya dalam teksnya langsung. Mana yang termasuk kata sindiran dan mana yang bukan termasuk ke dalam kata atau kalimat sindiran. Tentunya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga kadang sering menyindir seseorang. Nah, contoh kecil dan sederhananya adalah kata-kata sindiran yang kalian ucapkan untuk orang lain. Itu tergolong ke dalam jenis kata atau kalimat sindiran. Yang keempat, ada kaidah berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. Kalian tentunya juga sudah paham mana kata yang membuat jengkel dan mana kata yang tidak membuat jengkel. Selanjutnya, nomor 7, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya, biasanya di situ pada penanda katanya. Jadi kita langsung bisa menentukan kalau kalimat tersebut termasuk kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Bisa juga dengan ciri khas menggunakan kata pada waktu yang lalu, atau hanya kata lalu saja juga bisa. Yang kedelapan, mengandung kebenaran tertentu. Ya, ini kebenaran tentunya hal-hal yang baik. Yang nomor 9, menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Intinya dua kalimat ini itu ada sedikit perbedaan. Kalau kalimat perintah itu adalah kalimat yang bertujuan untuk memerintahkan seseorang. Kemudian kalau kalimat seru ini adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi seseorang yang ada dalam diri seseorang. Ekspresi itu bisa sedih, senang, kecewa, bingung, marah, dan lain sebagainya. Dan dua kalimat ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama juga ya. Selain beda, tapi juga ada persamaannya. Ciri-ciri yang sama meliputi diakhiri dengan tanda baca seru. Kemudian biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Ini. Kemudian juga menggunakan kata tolong ataupun jangan. Nah, kalau kalimat perintah ini masuk kategorinya kalimat imperatif. Ini ya. Sedangkan yang kalimat seru biasanya di situ ada ungkapan ekspresi dengan menggunakan kata wow, asik, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada di situ kalau kalimat perintah sama dengan kalimat seru ya, tadi sudah saya sampaikan menggunakan kata
tolong ataupun jangan. Ini ya, bisa dimengerti ya, 9 kaidah kebahasaan penulisan teks anekdot. Silahkan kalian pahami secara cepat bisa, kemudian secara lambat juga bisa. Yang penting ketika kalian bingung bisa kalian buka kembali informasi dalam video saya yang sudah saya sampaikan pada kegiatan PJJ kali ini. Selanjutnya ada contoh untuk mencari kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Di situ saya ambilkan contoh teksnya dengan judul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca secara mandiri. Silahkan kalau kalian ingin membacanya dari sekarang, bisa membacanya secara cepat. Iya, sudah? Baik, kalau sudah, kita buka saja informasinya. Kira-kira mana yang termasuk kaidah kebahasaan nomor 1, nomor 2, dan sampai nomor 9 yang ada dalam teks anekdot Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Silahkan kalian lihat, silahkan kalian pahami dan baca secara cepat. Kembali lagi, silahkan kalian juga berlatih untuk membaca secara cepat untuk bisa langsung menemukan inti informasi dalam teks. Berikut informasi jawabannya yang berkaitan dengan unsur kebahasaan dalam teks tadi yang sudah saya sampaikan di awal sebelum saya membuka jawaban ini. Ada 6 unsur kebahasaan yang saya tuliskan. Bisa kalian lihat, bisa kalian cermati. Jadi ada unsur kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Itu pada kalimat pada puncak pengadilan korupsi politik. Jaksa penuntut umum menyerang saksi. Yang kedua, kalimat retoris atau retorika. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ini ya contohnya. Jadi unsur kebahasaan yang saya temukan atau yang saya tuliskan di situ hanya 6. Ada penggunaan konjungsi, kemudian ada penggunaan kata kerja aksi, ada penggunaan kalimat perintah, kemudian ada penggunaan kalimat seru. Ya, bisa dimengerti ya. Berikutnya, ya, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Seperti itu ya. Baiklah siswa dan siswiku kelas 10 TKJ 1-7 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar.
Silahkan seperti biasa kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Silahkan kerjakan secara maksimal agar nilai yang kalian dapat pun akan maksimal juga. Ada pepatah bijak mengatakan, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Paham ya? Silahkan kalian resapi sendiri pepatah bijak ini agar kalian bisa memahami isi informasinya. Mungkin itu saja penjelasan materi pada pagi hari ini. Apabila kalian masih juga belum paham, silahkan kalian buka materi yang sudah saya sampaikan dan jelaskan pada pagi hari ini dari awal sampai akhir secara berulang lagi. Bisa kalian buka lagi videonya, kalian simak videonya lagi dari awal sampai akhir, jangan sampai terpotong sedikit pun agar kalian tidak gagal fokus ya, agar kalian paham, agar kalian mengerti seperti itu. Dan apabila ada yang masih ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya mohon maaf. Kiranya itu saja materi penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.